kelompok 8 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dan dua kelompok lainnya yaitu Liana dan Mulia. Untuk penyampaian pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi gangguan muskuloskeletal sendiri adalah suatu kondisi yang mengganggu fungsi sendi, ligamen, otot, saraf, tendon, serta tulang belakang. Sistem muskuloskeletal Anda melibatkan struktur yang mendukung anggota badan, leher, dan punggung. Latar belakang masalah. Gangguan muskuloskeletal adalah salah satu masalah yang paling penting di negara-negara maju dan perusahaan manufaktur. Penelitian terhadap 215 pekerja di PLTA yang dibagi menjadi 11 kelompok dengan kesionan Nordic dan KEC menunjukkan bahwa tulang belakang dan pergelangan tangan mengalami gangguan muskuloskeletal yang paling banyak dialami para pekerja. Penelitian di perusahaan manufaktur pembuatan badan Bosch didapat hasil pengukuran dengan metode KEC terdapat 31,58% dari pekerja yang dibutuhkan penyelidikan lebih lanjut dan 34,21% dari pekerja yang berisiko tinggi dan diperlukan perubahan segera untuk mengurangi risiko WMSD. Hasil dari pembahasan yang pertama itu menentukan subsistem organisasi dan jenis sistem tenaga kerja dan menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan. Yang kedua, jenis sistem kerja, tingkat kinerja yang diinginkan, dan tentukan pekerjaan, proses, dan analitik tenaga kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai langkah-langkah untuk menganalisis dan meningkatkan sistem kerja. Yaitu yang selanjutnya yaitu menetapkan varian dan harapan aktual dan membuat matriks varian. Didapatkan bahwa pada tabel 1 menunjukkan berbagai data dalam langkah proses pelatihan, keluhan peserta pelatihan, masalah, dan efek dari masalah itu. Pada tahap ini, unit kompetensi bordir komputer adalah yang dianalisis. Pada tabel 2 adalah matriks varian yang dibuat untuk melihat hubungan antara faktor-faktor yang terlibat dalam pelatihan tersebut. Berat adalah tingkat representasi masalah yang dialami oleh peserta pelatihan. Dalam wawancara tersebut dengan 48 karyawan, 13 orang atau 27% peserta pelatihan menyatakan bahwa pemasangan materi sulit dan memakan waktu. 10 peserta mengatakan memiliki masalah dalam mencapai mesin kerja. 8 lagi mengeluhkan penerangan yang buruk, dan yang 5 lagi mengeluhkan adanya tingkat kebisingan yang tinggi. Sedangkan 4 orang lagi menyatakan bahwa debu material mengganggu pekerjaan mereka. Dan yang terakhir 8 atau 17% dari peserta pelatihan mengatakan bahwa tata letak tidak teratur. Dari hasil perhitungan pada tabel 2, bobot varian terbesar 4,06 diberikan untuk pekerjaan yang sulit dan memakan waktu, di mana ini adalah varian kunci yang memiliki prioritas untuk sistem kerja perbaikan. Prioritas lain dalam urutan berat yaitu peningkatan pencahayaan, tata letak, kebutuhan akan tumpuan kaki, dan penggunaan APD. Langkah selanjutnya yaitu mengalokasikan fungsi dan desain gabungan. Pada tahap ini tujuannya adalah untuk membuat desain sistem kerja dan mengalokasikan personel yang bertanggung jawab untuk membuat alternatif sistem kerja yang ditingkatkan, di mana sistem kerja lama bersifat langsung dan tidak ergonomis, sementara sistem kerja yang baru mempertimbangkan kenyamanan peserta pelatihan untuk mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan. Pada tabel 4 dapat dilihat adalah perbedaan antara sistem kerja lama dan sistem kerja baru, di mana faktor yang pertama yaitu lingkungan fisik. Pada lingkungan fisik terdapat polusi udara, di mana sebelum diperbaiki pekerja tidak menggunakan topeng atau masker, dan setelah perbaiki pekerja harus menggunakan masker saat mengoperasikan mesin. Suhu panas, sebelum diperbaiki AC masih kurang, dan setelah perbaiki dilakukan penambahan AC.
Lalu selanjutnya yang faktor dari lingkungan fisik, kebisingan mesin tinggi, di mana pada sebelum diperbaiki tidak menggunakan penyumbat telinga, dan setelah dilakukan perbaikan digunakanlah penyumbat telinga saat mengoperasikan mesin. Lalu pencahayaan yang tidak memadai, hal ini saat sebelum diperbaiki, dan kemudian setelah diperbaiki ditambahkan lampu dengan minimum 600 lumen. Faktor yang kedua yaitu kelelahan, di mana tidak ada fasilitas air mineral. Kemudian dilakukan perbaikan dengan penyediaan dispenser minuman untuk memudahkan akses minum air panas dan dingin. Lalu yang ketiga, muskuloskeletal, di mana pada sebelumnya tidak ada pelatihan peregangan dan dilakukan perbaikan dengan adanya latihan peregangan. Yang keempat, risiko cedera, di mana sebelumnya pekerjaan tidak ergonomis dan setelah dilakukan perbaikan terdapat penyediaan tali bordir, meja dan kursi, dan tumpuan kaki yang ergonomis. Lalu kemudian selanjutnya itu tata letak kerja yang berdampingan. Pada sebelumnya tata letak kerja diputar pekerja harus memutar posisinya saat melakukan pekerjaan. Lalu setelah dilakukan perbaikan, tata letak kerja berdampingan, yaitu diletakkan bersebelahan dengan pekerja sehingga pekerja tidak perlu harus memutar posisinya saat bekerja. Menganalisis persepsi, tanggung jawab, dan mendesain ulang dukungan subsistem. Pada tahap ini bertujuan untuk memberikan analisa terhadap program pelatihan sistem kerja. Dapat dilihat pada gambar bagian sebelah kanan, bagian atas adalah tata letak sebelumnya, dan yang bawah adalah tata letak baru. Dapat dilihat pada gambar bagian atas yang tata letak sebelumnya, bagian yang dilingkari merah adalah tempat peletakan peserta. Peserta pelatihan diletakkan di belakang mesin sehingga memaksanya untuk berputar untuk menggunakan mesin bordir tersebut. Sedangkan pada tata letak baru diberikan kursi pada bagian samping mesin sehingga memudahkan pekerja, dan posisi meja diletakkan di samping kiri mesin bordir. Mendesain ulang dukungan dan subsistem yang terintegrasi, mengimplementasikan, mengulang, dan meningkatkan. Tahap ini mengevaluasi dan mungkin mendesain ulang jika terdapat kekurangan pada desain sistem dan penerapannya. Dapat dilihat gambar A dan B adalah proses putaran sulaman dan gambar C dan D adalah proses bordir. Desain fasilitas kerja yang diterapkan dalam hal ini adalah kursi duduk, bordir meja melingkar, dan pijakan kaki. Lingkungan kerja yang ergonomis dicapai dengan menerapkan pencahayaan standar, penggunaan masker, dan penyumbat telinga pada saat mengoperasikan mesin. Tata letak dicapai dengan meletakkan mesin secara efisien. Untuk mengurangi gangguan muskuloskeletal, dilakukan peregangan selama 5 menit. Terdapat grafik. Grafik tersebut adalah grafik penurunan gangguan muskuloskeletal yang berdasarkan dari uji normalitas. Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa desain sistem kerja pelatihan berbasis kompetensi menggunakan MEAD atau MEAD mampu mengidentifikasi varian kunci yang secara negatif mempengaruhi proses kompetensi akuisisi dalam program pelatihan. Dapat disimpulkan bahwa gangguan muskuloskeletal dan risiko cedera dapat dikurangi dengan penggunaan desain sistem kerja yang ergonomis, yang memadukan kursi dudukan, meja sulaman melingkar, dan pijakan kaki ke dalam struktur yang ada. Pekerjaan yang ditingkatkan lingkungan dicapai dengan menerapkan standar kilat yang memadai dan pekerjaan efektif tata ruang. Penyediaan masker dan penyumbat telinga saat pengoperasian mesin. Dan peregangan sebelumnya pelatihan dimulai, meningkatkan standar kesehatan dan keselamatan. Desain sistem kerja menggunakan
MEAT secara signifikan dapat mengurangi gangguan muskuloskeletal dengan risiko cedera. Proses pelatihan kerja yang ergonomis diharapkan diterapkan ke semua loka karya pelatihan kerja di Indonesia. Dukungan dari pemangku kepentingan akan sangat membantu dalam menciptakan tempat yang aman, nyaman, budaya kerja sesuai dengan visi dan misi organisasi. Terima kasih dari hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.